malam ini adalah yang kami hubungkan dengan urusan dengan silaturahim. Sebentar lagi kita akan silaturahim. Menata hati. Bagaimana kita tidak punya benci dan dendam kepada sesama. Ahli surga yang berjalan di atas bumi adalah yang punya qalbun salim. Jangan biasa mendendam kepada siapapun. Ada marah, ada dendam, ada benci. Iya, kita manusia. Akan tapi segera kita bersihkan. Kita ganti kebencian itu dengan berbuat baik. Jangan dituruti benci dengan membalas, benci dengan mencaci, benci dengan mengolok. Akan tapi amarah di dalam hati kita. Yuk kita olah. Sehingga menjadi orang yang baik. Orang yang tetap perilakunya benar. Jangan dikit-dikit emosi, caci sana, marah sini. Maka ada satu kunci, yaitu menata hati kita, membersihkan hati kita, menghilangkan al-baghdha, dendam. Yadubbu alaikum da'ul ummami qablakum, Nabi menyebutkan. Awas, ada satu penyakit yang akan merayap, penyakit bahaya merayap pada kalian. Seperti dulu ada umat terdahulu pernah terjangkit penyakit ini, yaitu al-baghdha, yaitu kebencian. Wa yal haliqatu, dan itu pemangkas. Wala aqulu tahlikul asy'ara, aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahlikuddin, mangkas agama. Orang punya dendam, benci dan dengki itu biarpun katanya orang alim kayak orang bodoh. Membenci, kebencian harus kita hilangkan. Nah, silaturahmi ini tidak cukup dengan silaturahmi zahir. Maka kami sambungkan silaturahmi itu yang terpenting silaturahmi hati. Silaturahmi zahir itu kan basa-basi sosial. Kita sering mungkin basa-basi, cepat ke rumahnya Pak D, nggak enak nanti keburu didahului. Loh kok nggak enaknya hanya karena gitu. Saya perlu ke rumah paman saya karena saya rindu untuk sambung silaturahmi. Silaturahmi zahir gampang. Akan tapi yang terpenting silaturahmi batin. Silaturahmi zahir bisa dibuat dengan nyembelih kerbau, nyembelih sapi dan sebagainya. Akan tapi belum tentu sampai kepada batin. Bisa saja reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, Masya Allah, datang rombongan rame, rupanya setelah di tempat majelis lirik-lirikan, mobilnya gelang dipakai semuanya, rupanya pulang dari reuni punya bahan baru untuk menggunjing karena belum hatinya yang benar. Kita perlu menata hati sekarang. Pastikan, ayo kita jangan biasakan dengan dendam kepada siapapun. Kita perlu merenung siapa dia, umat Nabi Muhammad. Siapa adikku? Dia berbuat salah adalah adikku. Aku akan lebih hebat dari dia. Aku akan maafkan dia. Aku akan lapang hati kepada dia. Dan orang memaafkan bukan rendah. Memang nanti ada misalnya urusan harta. Kita menuntut ke mahkamah sah. Tapi tidak dengan dendam. Tidak dengan kebencian. Mengambil hak saya. Kalau sudah saya berhasil, saya tetap menjalin cinta. Bukan dengan dendam. Kalau dendam mesti ada tambahannya. Biarpun mengambil hak ada tambahannya. Menfitnah dan seterusnya dan seterusnya. Maka silaturahmi yang harus kita hadirkan adalah silaturahmi batin. Makanya begini, bagaimana kita memulai silaturahmi hati sebelum jasad kita. Bahkan ini kemarin kami gencarkan di masa corona. Orang pada bingung, kami tidak pernah bisa silaturahmi karena corona dan sebagainya. Waktu itu udah 3 tahun yang lalu. Corona ini. Jangan sempit memahami silaturahmi hanya untuk kunjung jasad. Akan tapi fulus kita bisa datang ke sana. Duit kita bisa datang ke sana. Doa kita bisa datang ke sana kok. Maka silaturahmi batin kita mulai daripada panjatan doa. Pastikan panjatan doa itu sambung silaturahmi batin yang sejati. Jika dua bersahabat ini kok belum mendoakan di saat berpisah, dua-duanya adalah pendusta. Maka sambung silaturahmi sejati adalah membiasakan kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan di saat berpisah. Anda harus bisa masuk wilayah ini. Anda harus bisa malam ini. Keluar dari tempat ini kita harus bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Kalau kita mendoakan orang yang baik kepada kita itu mah enteng. Itu mah gampang, orang baik kepada kita. Tapi kita mendoakan orang yang bermasalah kepada kita itu orang hebat. Orang hebat. Ada suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi. Ada orang berbuat jahat kepadaku, kalau saya balas gibahnya ya Rasulullah. Nabi mengatakan kalau kau balas kamu sama kayak dia. Ada orang yang kedua, orang berbuat baik lalu saya balas dengan kebaikan. Ya harus dong dia berbuat baik. Itu baru sama. Yang hebat gimana? Yang hebat orang jahat kepadamu kau balas dengan kebaikan. Saudaramu itu. Itu saudaramu. Itu adikmu. Itu pamanmu. Itu sepupumu. Itu sahabatmu.
dia tidak baik kepada Anda, Anda balas dengan kebaikan. Kita harus punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Membiasakan dengan lapang hati. Orang kalau mudah lapang hati, mudah memaafkan, maka ketahuilah hidupnya tentram, damai. Ya, tapi kalau orang hidup dengan kebencian, coba. Hidup dengan benci, capek di mana-mana. Lihat orang ini benci. Dia kenapa dia datang ya? Kelihatan dia lagi stok. Semuanya akan capek hidupnya. Ngelihat rumahnya capek, ngelihat mobilnya nggak senang, ngelihat ternaknya nggak senang, dengar berita anak sukses sakit hati. Itulah orang bodoh. Begitu banyak sakit hatinya. Tapi yang menjalani hidup dengan cinta, yang menjalani hidup dengan cinta, hiburannya banyak. Tetangganya beli mobil ikut senang, hati bersih, hati polos. Coba saja gambarannya orang kampung yang belum dikuasai oleh dendam dan dengki. Anak-anak kecil gak punya dengki, lihat. Tetangganya beli mobil, senangnya luar biasa. Nyium bau solarnya katanya wangi, itu lihat. Itu gambar bannya itu, bekas nginjak tanah itu dilihat, diikuti dengan riang gembira. Kenapa? Tidak ada dengki. Hiburannya ngelihat bekas mobil aja sudah senang. Tapi lihat si hati dengki dan dendam, melihat rumah megah sakit hati. Lampunya nyala sakit hati. Lihat mobil tetangga lewat sakit hati. Subhanallah. Lihat ayam tetangga masuk ke rumahnya sakit hati. Memang dasar dia orang bodoh. Paling bodohnya manusia. Kenapa kok penyakit dibiara di dalam hati? Malam ini kita keluarkan penyakit dendam, penyakit dengki, penyakit benci. Dimulai dengan biasakan engkau mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah denganmu. Kita mulai membiasakan doa dan membiasakan mendoakan dari di saat kita sendiri dengan hati kita akan memunculkan kebiasaan lesan yang baik, susah mencaci, susah mengolok. Khususnya ini di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya kita sudah biasa diajari caci maki dan olok-olokan. Kita masuk madhab berbeda, kita menghidupi kita harus masuk cara hidup yang berbeda. Biarkan orang caci maki, tapi saya tidak bisa caci maki. Bilang gitu, orang olok-olokan, saya tidak. Kuncinya dari hati ini. Sehingga kalau sudah orang biasa mendoakan, nggak bisa mencaci. Nggak perlu olok-olokan. Dan kami suarakan, kita sering diajari bermusuhan. Net. Sebab permusuhan selalu dihadirkan. Mungkin karena ketidakdewasaan kita. Atau memang orang yang mencoba kita selalu bermusuhan. Lihat kita sering dihadapkan dengan permusuhan. Pemilihan presiden berantem. Pemilihan gubernur, olok-olokan caci maki. Pemilihan bupati, ini sebagian yang tidak mengerti, yang paham tentu aman hatinya. Pemilihan kepala desa itu juga berantem, sampai pemilihan ketua masjid juga berantem. Ayo, ini manusia, nasib buruk tuh orang. Hidupnya berantem. Itu kalau sudah orang begitu suka berantem. Kalau Anda mengintip hidup rumah tangganya, suka berantem sama istri gara-gara satu pedes, senang pedes, satu senang pedes. Satu kurang asin nih, berantem. Memang orang modelnya beranteman. Nasib buruk orang itu, kita harus berubah. Kita tidak boleh semacam itu. Kita memaafkan, kita lapang hati. Itu ilmu yang sesungguhnya. Ilmu apa lagi selain ini? Bukankah Allah mengajarkan kita baik dengan sesama? Kunci baik itu bukan basa-basi, bukan basa-basi sosial, bukan pura-pura, tidak, dari hati. Dan Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama manusia karena Allah. Urusan tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, dengan tetangga. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, bisa menghormati tetangga, menghormati tamu dan seterusnya. Kita mulai dengan apa tadi? Pastikan Anda biasakan dengan doa kebaikan. Dan ini ilmu harus dihadirkan dan disebarkan. Kenapa? Supaya terkunci mulut ini, tidak biasa caci maki. Kita biasa olok-olokan. Biarpun gayanya ngolok atas dasar menganggap dirinya orang paling hebat. Paling suci mungkin. Dia paling punya surga kayaknya. Caci maki. Semua diolok-olok. Na'udzubillah. Apakah itu yang diajarkan baginda Nabi SAW? Sampai Anda menjadi orang yang nggak bisa mencaci. Tidak keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Ini hari orang biasa caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Cacian menghadirkan cacian baru lagi. Mengajari orang caci maki. Bahkan kemarin sebelum pemilihan presiden, kami menyuarakan besar-besaran. Bahkan kami tantang, ini kalau ada tim sukses gak berani ngangkat suara ini, kayaknya bermasalah orang ini. Apa itu? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Itu kan sederhana. Yang gak bisa mengangkat suara ini kayaknya bermasalah orang ini, ngajak berantem terus. Makanya saya tidak tertarik siapapun katanya biarpun jubahnya lebih gede dari ini, kalau nyaci maki, awas hati-hati. Dia ngajari orang caci maki. Dan kalau kita dekat-dekat kita akan mudah mencaci maki. Caci maki tidak membuahkan kebaikan. Akan tapi yang bisa menyentuh hati adalah kalimat yang baik. Perilaku yang mulia. Maka dari itu kita mulai dari dalam hati. Agar ngunci mulut kita, agar tidak mudah caci maki. Apa tadi?
Biasa kamu doakan. Saya marah dikasih, kurang ajar banget dia. Awas nanti malam ya. Kurang ajar. Malam-malam setelah habis sholat tahajud, ya Allah itu temanku kurang ajar banget ya Allah. Semoga rizkinya tambah banyak ya Allah. Istrinya tambah cinta ya Allah. Beres. Kenapa? Itu orang yang pinjam duit gak balik-balik. Ditagih malah, wah serem banget dia. Kita datang ke rumahnya gak ada katanya. Tapi lengkap sandalnya. Motornya juga ada, mobilnya ada. Anda menduga dia berada di belakang rumah. Betul Anda ke belakang rumah. Di belakang rumah ngitung duit. Gak bayar utang hitung duit. Ketemu Anda malah marah-marah. Waduh, serem banget ini. Awas, Anda ancam, awas nanti malam ya. Kau kurang ajar sekali dengan aku nanti malam salat tahajud sambil sedekah. Sedekah tahajud. Ya Allah, temanku itu ya Allah dulu baik. Oh sekarang jadi begitu ya Allah. Kami mohon berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Lapangan rezekinya ya Allah. Rizkinya ya Allah. Jaga keluarganya ya Allah. Tanpa harus mencaci, tanpa harus mengutuk, tanpa mendoakan doa kejelekan. Pastikan itu jadi kebiasaan bagi Anda. Dan itu ditemukan oleh banyak kekasih Allah. Bisa? Jangan mengatakan Anda tidak bisa. Bisa. Banyak yang bisa. Kalau Anda tidak bisa, keras hati Anda. Harus belajar. Wah, kurang ajar sekali. Bahkan kurang ajar sekali. Coba kalau kita doa, kemudian dikabul Allah, kan beruntung kita. Akan tapi ketahuilah mencaci adalah merusak hati kita sendiri. Merusak pergaulan kita dengan siapapun. Mengajak menjadikan orang lain menjadi tidak baik. Kemudian maka dari itu kalau kita mau kunjung ke rumah bibi nanti sebelum lebaran ya, di saat lebaran besok saya mau ke rumah bibi, saya dengar bibi adalah pernah ngerebut waris ayahku, atau bibi pernah bermasalah dengan ayahku, atau paman begini, atau Anda akan datang kepada orang yang Anda duga selama ini bermasalah dengan Anda, khususnya Anda yang memulai datang silaturahim. Jangan nunggu beliau datang, tapi sebelum Anda datang, Anda jangan datang kecuali di malam hari sudah Anda habiskan untuk mendoakannya dengan doa kebaikan. Makanya kami sampaikan silaturahmi Anda sebelum Anda kunjung ke rumah paman, bibi, saudara, tetangga, dan teman, Anda di malam hari Anda habiskan dengan mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku esok hari akan ke rumahnya fulan. Kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan. Jangan kau tampakkan kepadaku sesuatu yang tidak baik ya Allah. Berikan kebaikan, lapangkan rezeki, didoakan. Baru besok datang ke tempatnya dengan lapang hati. Itulah silaturahmi yang sesungguhnya. Bukan basa-basi. Kalau hanya datang ke tempat tersebut sebelum disiapkan hati, tak taunya ini beda hati bersih, hati yang tersiap sama hati yang belum siap. Ke rumah bibinya coba, hati siap, hati bersih, hati mendoakan. Ke rumah bibinya, di situ gak disambut, hanya ya masuk, diam, makan. Pamitan langsung, ya langsung diai, gak enak banget ya. Coba karena hatinya sudah baik, keluar apa? Dia berbisik dengan istrinya, yang kenapa bibi kok begitu? Jangan-jangan dia punya banyak masalah. Coba kita cari tahu, barangkali kita bisa membantunya. Lu kan enak. Coba si hati kotor digituin, sombong banget. Baru pulang sampai sakit hati. Makanya ayo tata hatimu. Sehingga anda ini setiap melihat siapapun ternyata dengan pandangan yang indah. Indah tuh di sini bukan di sana. Biarpun orang itu sebaik kayak apa, kalau Anda dengki sakit Anda. Orang itu baik, orang soleh, orang benar, orang ini, tapi hati Anda kotor, Anda yang sakit. Maka yuk kita tata hati kita. Pertama, mendoakan. Sebelum Anda kunjung ke siapapun, Anda dahulukan dengan panjatan doa. Kemudian, nah ini mungkin ada yang berkata, oh berat sekali. Ya, karena itu adalah kami sering menyebut istilahnya operasi. Operasi membersihkan hati. Operasi besar, kayak operasi jantung. Kalau namanya operasi ini perlu proses. Kalau operasi berat mungkin di sini ada para dokter, nggak bisa langsung begitu. Harus ada nanti yang namanya obat bius. Kami sering guyon, bahasa istilah ini kami punya obat bius. Bagaimana kita punya obat bius, nelen obat bius, setelah itu kita doakan orang pasti gampang. Kami hadirkan obat biusnya, harus kita sempurnakan. Pokoknya keluar dari tempat ini Anda tidak akan susah mendoakan siapapun. Obat biusnya adalah, tolong dengar wahai hamba Allah. Ambil obat bius ini, resep dari baginda Nabi SAW. Ma min abdin muslimin yat'uli akhihil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba yang mendoakan orang lain, yang orang itu tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya, atau dimaknai tidak di hadapannya itu lagi tidak akur dengan dia, lagi bermasalah, kita mendoakan dia, maka malaikat serempak, malaikat mengatakan walaka bimithlin, didoakan oleh malaikat bahwasanya
engkau akan mendapatkan lebih dulu. Para ulama menjelaskan ini adalah doa la dhahril ghaib. Doa yang sangat dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita atau lagi bermasalah dengan kita. Ini doa yang luar biasa mudah dikabul. Lebih cepat daripada kita pergi ke depan multazam tapi hati kotor. Biarpun di tempat katanya mulia hati kotor. Tapi ini adalah mengalahkan itu semuanya. Mendoakan orang. Kalau mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita, kenapa kok mudah dikabul? Karena dia tulus. Tapi kalau kita mendoakan orang di depan mukanya, habis dikasih sarung kita doakan itu menjilat. Jangan-jangan minta tambahan baju koko. Mendoakan depan muka bisa saja itu menjilat. Biar ditambah, akan tapi doa yang setulus adalah saat dia sudah tidak ada di hadapan kita. Mungkin kita diberi sesuatu. Ada orang berbuat baik pada kita ancam nanti malam. Ya Allah, ini orang baik sekali denganku, ya Allah. Berikan rezeki, lapangkan doa yang tulus. Atau yang kedua, orang yang bermasalah dengan kita. Dia adalah umpan setan untuk menjadikan kita sengsara, kita benci, dendam. Rupanya kita tetap balas dengan kebaikan. Dia jahat sama kita, dia dolim sama kita doakan dengan doa kebaikan. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan, satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Maka ini dilakukan oleh hamba-hamba terkasih Allah. Kalau punya hajat besar, nggak usah mendoakan dirinya saja, tapi mendoakan siapa orang kurang ajar padaku. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Ya Allah, jaga anaknya. Kalau Anda mendoakan anaknya orang, anak Anda yang akan baik duluan. Karena tanda hati Anda tulus. Hati Anda tidak ada dendam. Allah senang dengan orang yang hatinya bersih. Ini adalah yang harus kita hadirkan. Makanya mendoakan orang lain itu sama sekali nggak rugi. Bahkan di sana ada satu riwayat, kalau Anda gampang mengutuk orang, mendoakan jelek kepada orang lain, belum tentu dia layak Anda doakan. Karena disebutkan, jika engkau mendoakan orang dengan doa jelek, bisa jadi memang betul dia layak didoakan karena zalim beneran. Tapi kalau ternyata dia tidak layak, kembali kepadamu doa itu. Kita mendoakan, maka lebih baik kita doakan doa kebaikan. Mendoakan doa kebaikan itu juga menjadikan hati kita lembut, ya. Sehingga dengan kita membiasakan mendoakan orang, akan dikabul untuk kita. Enak kan? Dikabul untuk kita yang pertama. Yang kedua, hati kita menjadi hati yang tentrem, legowo. Kemudian setelah itu Anda gambarkan nanti. Kalau kita punya dendam, kita akan capek bukan saja saat ini. Nanti di akhirat, nanti ada digambarkan begini. Di padang mahsyar, kita semua rindu surga. Di padang mahsyar ini terakhir ini adalah agar kita semakin mantap keluar dari majelis ini, kita akan cari. Nanti tolong kalau pulang ke rumah, atau malam ini sambil Anda menunduk, habis kita sholat tasbih, kemudian Anda menunduk di sini merenung cari orang-orang kurang ajar ya. Kemudian Anda doain habis-habisan, rezeki panjang umur dan sebagainya. Makanya tolonglah kita mendoakan, ini aja sudah amalan terbaik kita. Makanya kami selalu sampaikan, ibadah Anda jangan sampai ibadah hanya sujud rukuk, tapi nggak sadar bahwasanya kita mendendam sama orang. Termasuk di antara doa, ibadah yang paling dahsyat adalah ini tadi, mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Pastikan Anda bisa. Kemudian, ya ini ilustrasinya, gambarannya begini, Anda di padang mahsyar, yang dikatakan Masya Allah padang mahsyar, bumi dijadikan oleh Allah putih. Tidak ada ini alamat kemana, ini menuju kemana, nggak ada, kesana sama, kesini sama. Orang nggak tahu saya dari mana dan saya mau kemana, bingung orang, bingung di padang mahsyar. Dan puluhan ribu tahun di padang mahsyar. Akan tapi di sana ada beberapa kelompok orang yang ternyata melewati padang mahsyar laksana kilat. Disebutkan laksana kilat, bahkan dikatakan seperti ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar. Siapakah dia? Disebutkan di situ adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, Allah menyeru nanti, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia menghilangkan dendam benci hanya dengan cinta hidupnya. Mana yang orang hidup di dunia dengan cinta. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan yang di saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Anda yang biasa di dunia memerangi dendam dan benci, Anda akan mendengar seruan ini. Anda yang bermujahadah, ada benci ada, tapi kita perangi. Maka akan mendengar seruan ini lalu Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul kemudian Anda akan disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Kami membayangkan keadaan ini.
Kemudian Allah yang maha adil mengizinkan kepada siapapun dari hambanya untuk menuntut kepada siapapun yang berbuat jahat kepadanya. Allah maha adil, makanya jangan Anda berbuat zalim di dunia. Terlepas dari hukuman di dunia, di akhirat akan dilanjutkan. Dan diizinkan sampai ayam jago yang zalim dengan ayam jago yang lainnya diizinkan untuk bangkit, untuk menuntut. Kemudian setelah itu mati lagi. Kalau kita melanjutkan perjalanan, kami bayangkan bahwa di saat seperti itu, lihat, kita diizinkan. Saya diizinkan, itu orang zalim kepadamu, kok tuntut dia. Saya tuntut, dia zalim, dia zalim, dia zalim, dia zalim. Ternyata setelah saya selesai menuntut, kayak kita noleh, rupanya rombongan ahli surga sudah hilang. Jauh. Kita mikir gara-gara saya mendendam. Gara-gara saya nyimpen amarah, saya tuntut di akhirat. Maka dari itu, mulai saat itu saya berpikir, daripada saya ketinggalan, saya akan maafkan saja di dunia, nggak usah sampai di akhirat. Karena ada orang dendam kalau marah begini, demi Allah saya nuntut nanti di akhirat. Anda tega, saudara Anda masuk neraka. Itu umat Nabi Muhammad. Nabi setiap malam mendoakan umatnya agar masuk surga. Kenapa kita kok akan menuntut di akhirat? Kenapa tidak kita maafkan di dunia agar jadi pahala untuk kita? Biar hati kita bersih. Ini yang harus kita hadirkan, renungan semacam ini. Jangan dikit-dikit dendam sana, dendam sini, dendam sana, dendam sini. Masya Allah. Busuk, Anda pun lihat. Kalau Anda punya calon menantu pendendam, batalin. Karena itu akan jadi dendam pada Anda. Calon suami pendendam, batalin. Karena dia akan mendendam pada Anda. Musibah. Suami pendendam, menantu pendendam. Semuanya pendendam, na'udzubillah. Dan Anda pun jangan banyak duduk dengan pendendam. Anda susah mendapatkan maaf pada suatu ketika jika Anda salah. Maka dengan renungan semacam ini akan mudah bagi kita nanti untuk memaafkan siapapun. Ya, menuntut hak kita di mahkamah karena harta kita ambil sah, tapi doa tetap saja. Ya Allah, semoga aku berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, setelah hakku aku ambil, ya Allah, jangan sampai rezekinya kurang, ya Allah. Tetap saja. Ini nanti kalau orang punya prinsip indah begini, jadi apapun baik. Mau jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi nggak pernah ngajari tim sukses untuk nyaci maki. Sehingga tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nggak usah pakai bohong-bohongan deh. Dia dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang mengajari membuat dusta dan sebagainya. Mohon fitnah. Oh, na'udzubillah. Maka dari itu ayo malam ini kita serius. Nanti pulang ke rumah masing-masing, membuat catatan kecil, bikin buku notas kecil, tulis nama-nama orang kurang ajar. Tapi jangan dicududi orang nama-nama cek nama. Ini orang-orang baik yang harus aku doakan, judul. Jangan sampai dibaca oleh anak kita. Ternyata kita dendam. Dan tolong kalau Anda mulai melihat anak Anda dendam dan marah kepada tetangga, Anda harus bisa memangkas dendam ini. Contoh, kita buat contoh. Anak kita misalnya kita di rumah ada kebun, ada sapi tetangga masuk kebun kita, ngabisin kebun kita. Anda sempat marah, wah. Nah, anak Anda ikut mendengar, anak Anda pasti marah juga. Malam panggil, sayang kamu dengar berita apa? Berita apa ya? Kerbau tetangga, iya kerbau gimana ya? Stop. Dia mau marah dengan kerbaunya tetangga sih. Kita doa angkat tangan. Ya Allah, semoga kerbau tetangga semakin banyak, punya kebun sendiri yang luas, sehingga tidak perlu makan kebunnya orang lain. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Mikir anak, oh gitu, iya nak, gak boleh kita mendendam. Tapi hari ini lihat, seorang anak pun diajari bermusuhan dengan ibunya gara-gara perceraian. Seorang suami mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan ibunya gara-gara perceraian. Seorang ibu mengajari anaknya bermusuhan dengan bapaknya gara-gara perceraian. Seorang anak diajari bermusuhan dengan saudaranya gara-gara beda ibu atau beda ayah. Ayo. Gara-gara perselisihan sedikit dibawa-bawa sampai kemana-mana. Mana kasih sayang, mana iman? Gara-gara perbedaan. Makanya kami sampaikan, perbedaan calon pilihan presiden misalnya, itu adalah masa lalu. Perbedaan bukan harus menjadi permusuhan. Berbeda, perbedaan yang sehat, cerdas. Makanya berbeda-beda calon, berbeda-beda ini tidak ada masalah. Porti merah, putih, kuning, hijau. Tapi kita tidak biasa mencaci. Hidup kita tuh seperti itu. Sehingga mungkin di barisan kita adalah merah, putih, kuning, hijau, semuanya ada. Calon-calonnya bebas. Kenapa kita terdidik dengan kemuliaan? Berbeda itu biasa, akan tapi yang nggak boleh adalah mencaci dan mengolok. Baik, kita pastikan pertama mendoakan. Silaturahmi mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Pastikan mendoakan orang dengan doa kebaikan. Jangan biasakan rugi, karena kalau Anda mendoakan kebaikan, yang akan mendapatkan lebih dulu adalah Anda. Anda punya hajat banyak.
Sampai para kekasih Allah kalau pengen dikabul hajatnya apa? Mencari siapa yang kurang ajar kepadaku ini. Karena dengan itu akan mudah dikabul. Kalau nggak ada ya dia kurang ajar ya Allah. Semoga rizkiku banyak ya. Semoga rizkinya banyak ya Allah. Maka dia yang akan dilapangkan rizkinya. Maka mantan istri tolong doakan mantan suamimu. Semoga dapat istri lebih solehah, lebih cantik dari dirimu. Dikirim kamu laki-laki yang lebih ganteng dari mantan suamimu, lebih soleh. Mantan suami, jangan caci maki mantan istrimu. Mungkin dia punya masa lalu yang kelam, biarkan yang lalu biar berlalu. Bisa jadi setelah kau cerai dia diampuni oleh Allah karena dia merasakan susah dan capek hidup. Maka jangan dendam di bawah-bawah. Itu rivalmu, lawan politikmu. Dia jahat mungkin waktu itu atau sebagainya. Waktu jadi kuwu. Dia berbohong, biarkan. Biar diampuni oleh Allah. Doakan ya Allah semoga setelah dia menjabat ini menjadi baik. Itu akhir yang baik. Bukankah bagi Allah mudah untuk berubah hati? Yang repot adalah justru dendam di hati kita ini. Di dunia sudah baik kita kotor sendiri karena dendamnya hati. Permusuhan di dalam hati. Tolong ya, Masya Allah ini semuanya mencari permasalahan masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Ini ada orang na'udzubillah dendam sama ibunya. Dendam sama ibunya. Dendam sama ayahnya. Dendam dengan saudaranya. Dendam dengan mantan suaminya. Dendam dengan mantan istrinya. Dendam dengan ibu tirinya. Dendam dengan anak tirinya. Dendam. Dengan anak tirinya. Dengan ibu tirinya. Dengan ayah tirinya. Masya Allah. Apa enaknya orang punya hati yang seperti itu. Tapi hati lapang. Hati lapang mudah memaafkan. Itulah waliullah. Waliullah itu bukan orang yang tampak sujudnya banyak, rukuknya banyak, ibadahnya banyak. Akan tapi orang yang punya qalbun salim, punya hati lapang. Hati bersih. Sehingga ketemu siapapun adalah dengan cinta. Gak ada merendahkan. Dengan yang memusuhinya pun adalah dia lapang. Dengan orang yang dipandang jelek oleh manusia, dia bisa husnudzon. Enak. Hidup dengan cinta itu enak. Sebaliknya kalau hidup dengan kebencian itu adalah hidup yang menyiksa. Ini mungkin bekal kita. Mohon ini dipakai untuk silaturahmi. Jadi kalau Anda ke rumah bibi jangan sampai hanya karena nggak enak. Anda harus datang dan tolong jangan mengabsen orang ya. Jangan mentang-mentang Anda orang tua tanya, dia enggak ke saya. Bukan, kenapa Anda wajibkan ke sana? Kenapa harus menyuruh orang datang ke rumah Anda? Dia belum minta maaf ke saya. Kenapa harus dia minta maaf? Kenapa tidak Anda sendiri minta maaf? Kan dia muda. Memangnya yang lebih tua nggak boleh minta maaf? Justru tanda tawadhu Anda, ilmu kemarin malam. Tawadhu Anda, kebersihan hati Anda datang memulai untuk minta maaf. Istimewa. Istri minta maaf pada suami, suami minta maaf pada istri. Bukan istri saja suruh minta maaf sama suami. Perlu kadang suami memulai juga. Dan ternyata indah dengan kelembutan hati. Indah dengan kebersihan hati. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu ini harus terus kita kembangkan. Sehingga kita berada di dunia seperti di surga. Sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja pastikan ya. Nanti tolong. Semuanya harus bisa menemukan bahwa Anda punya musuh. Baru setelah itu Anda ganti musuh Anda dengan panjatan doa kebaikan. Kemudian untung-untung nanti setelah itu Anda tambahkan dengan kebaikan sifatnya zahir, hadiah. Kalau dalam Al-Quran ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan surga yang sangat luas disiapkan untuk orang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah diantaranya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan marah. Ternyata bukan hanya sekedar nahan marah. Orang nahan marah hari ini bisa meledak esok hari. Tapi setelah menahan amarah wal afina anin nasi, tingkatkan memaafkan. Cuman memaafkan kadang masih menyisakan sisa-sisa marah dan benci. Akan tapi lanjutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah dijahatin malah ngasih hadiah. Anda pangkat tinggi. Dan hadiah pertama paling mudah tadi mendoakan. Untuk besok Anda kirim hadiah. Sarung, baju koko, parcel dan sebagainya Anda kirim. Ketahuilah urusanmu dengan Allah. Urusanmu dengan Allah. Jangan pilah-pilah. Selama ini kalau kita berbuat baik, kunjung ke rumah saudara, kan yang baik sama kita kan. Yang kurang ajar pasti enggak didatangi. Sekarang berubah. Yang paling tidak baik dengan saya harus saya datang lebih dulu, maka Anda orang mulia. Kalau Anda belum bisa begitu, kayaknya hari ini kupingnya tertutup. Kalau tidak kupingnya tertutup, hatinya tertutup. Na'udzubillah punya hati tertutup. Jadi pulang, silaturahmi. Orang yang paling bikin kesel pertama Anda datangi dia. Sementara kalau kepada yang lainnya Anda tidak bawa hadiah, spesial ke tempat dia, Anda bawakan hadiah.
Anda adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi dengan kebersihan hati, hati yang hidup dengan cinta. Itulah yang akan kita sebarkan terus, hidup dengan cinta dan cinta dan cinta. Ingat, dua orang bersahabat, dua-duanya adalah pembohong kalau belum bisa mendoakan di saat berpisah. Makanya sampai hari ini, setelah ini kita harus biasakan di rumah kita mendoakan orang-orang saudara kita. Anda buka WhatsApp, sebelum Anda baca isinya, Anda lihat namanya, semua Anda doakan dengan kebaikan. Membiasakan yang baik itu penting. Mendoakan, ini kurang ajar banget, pasti ini kalimatnya jelek banget. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Tidak apa-apa, sebelum Anda baca. Kalau Anda seperti itu, Anda waliullah, biarpun tidak ada yang mencium tangan Anda. Anda waliullah, biarpun tidak ada yang ngerumunin Anda. Anda waliullah, biarpun tidak pakai imamah. Begitu sebaliknya, pakai imamah segede jedor, tapi hatinya pendendam, di ahli neraka gayanya Ustadz. Bolak-balik umroh ahli neraka lewat Mekah. Hati-hati, kita harus bersih hati insya Allah semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia hingga kelak di surga. Tidak ada caci maki di antara kita. Lanjutkan, ibadah kita bukan hanya di ganjil saja. Di hari genap pun kita adakan di sini. Kemudian nanti ada amalan bagi yang mungkin belum bisa mengikuti. Kami rindu Anda punya amalan-amalan, tetap ya. Sholat di atas kendaraan, masih ingat, nanti kalau lagi mudik jangan tinggalkan taraweh. Anda bisa sholat isya di mana saja, kemudian di atas mobil Anda lanjutkan ibadah Anda. Kalau dari sini ke Semarang saja Anda bisa sholat sampai 100, 300, 500 rakaat. Anda ini sudah kami ajarkan kemarin. Kemudian Anda harus punya zikir, nanti kita baca Wirdul Fatih itu pendek, zikir 7 menit. Tapi di dalamnya adalah zikir-zikir dari baginda yang sangat kita butuhkan. Perlindungan, harap-harapan ada di dalam panjatan-panjatan dalam zikir yang kita sebut dengan Al-Wirdul Fatih. Kemudian nanti insya Allah ya, ada beberapa, ini silsilah ini akan berlanjut. Kalaupun seandainya Anda harus mudik, mohon bisa berhenti sejenak 1 jam, 2 jam, di jam 1 malam untuk bisa melanjutkan. Tuntas ini belum selesai, kita masih baru separuh yang kita urusi. Masih banyak yang kita urusi. Anda belum ngurusi pembantu Anda loh ya. Siaplah Anda menjadi bos ahli surga. Kalau jadi bos harus masuk neraka, nggak usah jadi bos. Ini belum kita bahas nanti. Anda belum siap menjadi orang kaya, belum kita bahas. Siaplah menjadi orang kaya ahli surga. Jangan menjadi orang kaya ahli neraka. Kemudian kita belum bicara tentang Anda menjadi pejabat. Kalau pejabat ini nanti akan kita bahas satu demi satu dan belum selesai. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.